Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini masih Allah taala gerakkan kita untuk mau belajar, masih gerakkan kita untuk memaui agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan Allah taala karuniakan kekuatan kesehatan kepada kita sehingga dapat belajar bersama-sama saat ini. Tidak berpanjang kalam, langsung saja kita lanjutkan perbincangan sebelumnya. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amabad. Kita lanjutkan pembahasan kita membaca kitab A'malul Qulub karya Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masih di maqamat allati dzukira fiha at-tawakkul, yaitu makom-makom di mana disebutkan pembahasan tentang tawakul. Kita masuk di poin yang kelima, at-tawakkul 'alallahi fi maqami silmi. Tawakul 'alallah itu ada pada makom perdamaian. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in janahu lisalmi. Wa in janahu, dan jika mereka itu condong lisalmi, di tafsir Jalalain disebutkan qara'a ba'dul mufassir lisilmi bikasrasin. Jadi ada yang membaca lisalmi, ada yang membaca lisilmi. Wa in janahu, jika mereka condong lisalmi untuk berdamai. Fajnah laha wa tawakkal 'alallahi innahu huwas samiul alim. Maka sulhu wa tarkul alqital, yaitu tinggalkan peperangan, yaitu berdamai, dan dia itu tawakal kepada Allah, maka sungguhnya dia yaitu Allah samiul alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Waqad yastaghribu ba'dun nasi min tawakkuli fi hadzal maqam. Sebagian orang merasa heran, kenapa meletakkan tawakul di kedudukan seperti ini? Sudah damai, kok setelah damai malah tawakal gitu. Fama faidatu tawakkul ba'da wada'il harbi auzariha. Apa faedahnya tawakal setelah kemudian perang itu selesai dan sudah mendapatkan tebusan? Wa kafa aidil a'da'i anil muslimin, dan kemudian sudah memegang, menangkap, menyingkirkan tangan musuh-musuh dari kaum muslimin. Apa gunanya? Apa faedahnya tawakal? Tandur faedatu tawakkul fi madahiril kasiratin. Maka tazharu, nampak faedah tawakul itu nampak dalam gambaran yang banyak. Minha, diantaranya makhasalah ba'da ghazwatil Hudaybiyah, diantaranya apa yang muncul setelah adanya perjanjian Hudaybiyah. Haitsu janaha ahlul Quraisy lil silmi, ketika orang-orang Quraisy cenderung atau condong untuk berdamai. Fa'ahadahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dalika. Kemudian Nabi pun membuat perjanjian dengan Quraisy untuk mengadakan perdamaian. Wa bisa babi tawakkul 'alallahi fi hadzal sulhi wasilmi. Dan dengan sebab tawakul kepada Allah untuk melakukan perdamaian ini, dakhala fil islami kasiratu min ahlil jazirah arabiyah. Maka dengan adanya perdamaian itu kemudian berbondong-bondong orang di jazirah Arab masuk dalam Islam. Wa kana dzalika fi musabatil fathi alal muslimin. Itu serupa, mirip dengan fathu bagi kaum muslimin. Jadi terbuka peluang yang sangat besar bagi kaum muslimin untuk kemudian Islam bisa diterima oleh kalangan bangsa Arab. Jadi setelah ada perjanjian, kemudian bertawakal kepada Allah, karena memang tetap kita tidak tahu setelah itu apa yang akan terjadi, sehingga ketika kita menyandarkan pada Allah, ternyata Allah bukakan. Hudaybiyah itu kan seakan-akan kita dalam posisi yang tidak diuntungkan. Tidak diuntungkan. Tapi ternyata di balik itu Allah menyimpan hikmah yang luar biasa, sehingga banyak orang-orang yang kemudian masuk Islam. Ada riwayat kalau beberapa sahabat termasuk Umar bin Khattab itu kan keberatan dengan poin-poin di dalam Sulhul Hudaybiyah itu, karena umpamanya kalau ada orang dari Makkah masuk Islam ke Madinah itu maka harus dibalikan. Tapi kalau orang Madinah atau
orang Mekah yang sudah ke Madinah ya, sudah masuk Islam, mau balik ke Mekah nggak boleh. nggak apa-apa karena itu kan balik kampung. Itu versi mereka. Jadi ada beberapa yang dianggap Umar itu memberatkan, sampai protes ya. Tapi kata Abu Bakar, percayalah gitu. Intinya ya sudah, ikuti Allah dan Rasulnya. Artinya memang di dalam sirah kita tahu itu berat, seakan-akan itu kekalahan dalam tanda kutip. Tapi ketika mereka bertawakal kepada Allah, nah itu menarik ya. Ternyata itu memunculkan, jadi masa damai menjadikan orang-orang itu bisa berpikir jernih. Kalau perang itu kan sibuk perang ya, tapi kemerungsung ketika, gitu ya. Apa-apa pokoknya pateni. Tapi ketika damai orang jadi mau diajak berpikir. Dan kemudian banyak yang orang-orang Mekah lalu dengan izin Allah Ta'ala mereka terbuka hatinya. Iya ya benar ya Muhammad itu. Wong Tuhannya cuma satu dan seterusnya. Nah, ini menarik bahwa kadang memang dakwah itu lebih mudah disebarluaskan ketika dalam kondisi tenang, damai. Itu poin ke-5. Kemudian poin ke-6, al-amru bitawakkul fi maqamil masyurah. Yaitu perkara tawakal ini ada pada makom musyawarah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa bima rahmati minallahi lintalahum. Maka karena rahmat dari Allah, lintalahum, engkau bisa berlemah lembut pada mereka. Walau kunta faddon ghalidhal qalbi, kalau kamu kasar dan keras hati, lan faddu min khaulik, maka mereka akan kabur, lari dari sekitarmu, dari sisimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, ampunilah mereka, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai perkara. Fa'idha azamta fatawakal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, sudah menetapkan tekad, membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Fafil ayati isyaratun. Maka dalam ayat ini ada sebuah isyarat ila anal masurati min babil akhdi bil asbab. Bahwa musyawarah itu termasuk salah satu pintu, salah satu bab mengambil sebab. Wa amma sababul haqiqiyu li tahqiqil muradi indal azmi alal amri fa huwa tawakkul 'ala Allah. Adapun sebab yang hakiki untuk mewujudkan tujuan ketika kemudian azam itu sudah diambil, yaitu apa? Tawakal kepada Allah. Musyawarah bagian dari sebab, tapi tawakal itu adalah intinya gitu. Setelah azamnya itu diambil, setelah diputuskan, kemudian dia bertawakal kepada Allah, maka ini adalah inti dari sebab itu, pengambilan sebabnya itu. Fangdur ilal udama, maka perhatikanlah bagaimana kehidupan orang-orang mulia zaman dahulu. Wa ashabi al manasib ar-raqiyah, yaitu orang-orang yang mengalami fase kehidupan berat di awal-awal Islam. Kaifa yajma'u syakhsu minhum mi'atil mustasyarina wal khubara'u khaulahu. Bagaimana mereka itu ada ratusan orang, mereka itu bermusyawarah, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman di sekitar mereka. Fayusiruna alaihi bi akhadil ara'. Kemudian mereka bermusyawarah dan mengambil satu pendapat. Summa yatabayyana lahu ba'dal akhadi bi ara'ihim annahum kanu mukhtiin. Dan kemudian ternyata apa? Setelah mereka mengambil keputusan, ternyata keputusan itu keliru. Jadi pernah ada masanya seperti itu. Mereka orang-orang yang berpengalaman, mereka orang-orang yang luar biasa, mulia, tetapi setelah bermusyawarah ternyata mereka keliru. Fala budda minat tawakkuli 'ala Allahi ba'dal akhadi bil masurati wal asbab. Maka tidak bisa tidak, tetap harus setelah mengambil keputusan harus bertawakal kepada Allah. Tetap harus bertawakal kepada Allah. Ini tawakal dalam makom musyawarah. Dan berikutnya at-tawakkul 'ala Allahi fi maqami talibi rizki. Tawakal dalam makom, dalam kedudukan mencari rizki. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya makhrajan, jalan keluar atau solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Innallaha, sungguhnya Allah balighu amrih, Allah yang menyampaikan perkara.
Qad ja'alallahu, dan sungguh Allah menjadikan likulli syai'in, segala sesuatu itu qadran, yaitu kadar atau ukurannya. Allah yang menentukan kadar, Allah yang menentukan ukuran, maka ketika kita mengharapkan sesuatu, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu bagaimana Allah mengatur segala sesuatunya itu, sehingga kita hanya bisa berharap Allah memberikan yang terbaik pada kita. Wan Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud beliau berkata, inna akbara ayatin fi kitabillahi tafwidun qauluhu ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya ayat yang paling besar atau ayat yang paling agung dalam kitabullah yang berkaitan dengan tafwidun, yaitu taukil, yaitu penyandaran, itu adalah firman Allah Ta'ala dalam surat At-Talaq itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas. Rasul bersabda, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian pada Allah, wa ajmilu fi talabi, dan perbaguslah dalam mencari. Fa inna nafsan, sesungguhnya jiwa itu lan tamuta, tidak akan mati, hatta tastaufiya rizqaha, sampai kemudian rezekinya itu dipenuhi. Jiwa kita ini tidak akan mati hingga rezeki kita itu sudah lunas, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in abta'a anha, meskipun datangnya itu terlambat. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fi talabi, dan berbaguslah dalam mencari. Khudu ma halal, ambillah yang halal, wada'u ma haruma, dan tinggalkanlah yang haram. Ini urusan tawakal berkaitan dengan mencari rizki. Karena Allah yang menentukan semua kadar, Allah yang menetapkan segala sesuatu dan menentukan ukurannya, maka sudah semestinya kita sandarkan harapan dalam mencari rizki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti sebagaimana yang Rasul sabdakan, yaitu mencari yang halal dan memperbagus ikhtiar dalam mencarinya. Kemudian yang ke-8, at-tawakkul fi maqamil uhudi wal mawasik. Tawakal dalam maqam, dalam kedudukan perjanjian. Akhbarallahu subhanahu wa ta'ala an Ya'qub alaihi salam. Allah mengabarkan berkaitan dengan Nabi Ya'qub alaihi salam, anahu tawakkala 'ala Allahi indama qala lahu auladuhu, yaitu beliau bertawakal kepada Allah ketika beliau berkata kepada anak-anaknya. Fa arsil ma'ana, anak-anaknya berkata kepada Nabi Ya'qub, pada bapaknya, ketika mereka mengatakan fa arsil ma'ana, tolong utuslah bersama kami akhona, saudara kami. Faqala lahum, maka Nabi Ya'qub berkata pada mereka, lan ursilahu, aku tidak akan pernah mengutus atau mengirim dia ma'akum, bersama kalian, hatta tu'tuni mausiqa minallahi, sampai kalian kemudian bersumpah dengan nama Allah, la ta'tunani bihi, bahwa kalian akan pasti akan mengembalikannya kepadaku. Ila, kecuali an yukhatabikum, kecuali kalian itu kemudian dikepung musuh. Fala ma'atauhu mausiqahum, kemudian ketika mereka sudah bersumpah, qala Allahu ala ma naqulu wakilun, maka kemudian Ya'qub berkata, Allah ala ma naqula wakilun, Allah atas apa yang kita katakan ini adalah wakil, yaitu syahid, yaitu yang menyaksikannya. Takfina syahadatuhu alaina wa khifduhu wa kafalatuhu, cukuplah bagi kami persaksian dari Allah, penjagaan Allah, dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Wal mausiku, yang dimaksud dengan mausik itu adalah wal uhud, yaitu perjanjian. Wal aimanu al mughalladah, yaitu sumpah yang berat. Jadi meskipun dengan anaknya sendiri, Nabi Ya'qub, karena belajar dari pengalaman ketika Nabi Yusuf kecil itu,
Kemudian beliau ketika Bunyamin mau diminta membuat perjanjian dengan anak-anaknya seperti ini. Waqala ya baniya, kemudian Nabi Yakub berkata, ya baniya wahai putraku, la tadkhulu min babin wahidin. Janganlah kalian masuk dari satu pintu. Wadkhulu min abwabin mutafariqah, akan tetapi masuklah kalian dari pintu yang berbeda-beda. Wa ma ughni ankum minallahi, aku tidak bisa mencegah atau menghalangi dari kalian dari Allah, sesuatu dari Allah. Aku tidak bisa mempertahankan kalian dari Allah. Min syai'in sedikit pun. Inil hukmu ila lillah. Tidaklah hukum itu kecuali itu milik Allah. Alaihi tawakkaltu, kepada Allah aku bertawakal, wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun, dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Beliau sudah memberikan sebelum anak-anaknya pergi, memberikan jangan wasiat, jangan masuk dalam satu pintu, tapi masuklah dari pintu yang terpisah untuk memberikan keamanan gitu ya. Akan tapi beliau tutup juga dengan pesan bahwa aku tidak bisa mempertahankan, mencegah apa yang Allah tetapkan pada kalian. Maka karena semua aturan hukum itu adalah milik Allah, dan kepadanya lah aku bertawakal. Ini sekelas Nabi seperti itu wejangannya kepada putranya. Jadi mengingatkan kita di beberapa pembahasan yang dahulu ya, bahwa tawakal itu sekali lagi diiringi atau berbarengan dengan ikhtiar terbaik. Iya, mengambil sebab. Bukan tawakul, tapi tawakul. Jadi yang namanya tawakul atau tawakal itu ya di situ ada ajmilu fitulab tadi itu, fitolab ya. Jadi memang harus membaguskan ikhtiar. Iya, jadi bukan apatis ya, bukan pasif. Dan yang kesembilan, at-tawakkul fi maqamil hijrah fi sabilillah. Itu tawakul ini dalam maqam hijrah fi sabilillah. Fa fi dalikal maqam al-alim ala nafsi. Hijrah ini termasuk sesuatu yang berat bagi jiwa. Wasafallahu ibadahu bil mutawakkilin. Allah sifati hambanya dengan sebagai orang-orang yang bertawakal. Khaisu yatrukul insanu ma'wahu, ketika orang-orang itu meninggalkan tempat tinggalnya. Wa darahu, kampungnya, wa amwalahu, hartanya, wa yatagharabu, dan kemudian menjadi terasing, wa yudakhi, dia mengorbankan bi asyiratihi, keluarganya, wa bi dzikriyatil habibah, dan disebutkan hal-hal yang disenangi. Jadi hijrah meninggalkan rumah, kampung, harta, keluarga, dan disebutkan hal-hal yang disenangi itu ditinggalkan semua. Maka orang yang berhijrah itu berat bagi jiwanya. Walakin akan tetapi at-tawakkul 'ala Allah yuhawwinu 'alaihi dalika. Akan tetapi karena mereka bertawakal kepada Allah, itu menjadi mudah. Itu menjadi terasa ringan bagi mereka. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Walladzina hajaru fillahi mim ba'di ma dzulimu. Dan orang-orang yang berhijrah kepada Allah mim ba'di ma dzulimu, setelah mereka didolimi, la nubawi annahum, maka akan kami berikan mereka itu tempat tinggal fit dunya hasanah, di dunia ini dengan yang lebih baik. Wala ajrul akhirah, dan sungguh pahala atau balasan di akhirat akbaru, itu lebih besar. Orang yang berhijrah dijanjikan oleh Allah nanti akan diberi ganti yang lebih baik, tetapi pahala di akhirat itu lebih baik lagi, lebih besar lagi. Laukanu ya'lamuna, andai saja mereka itu mengetahui. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang mereka bersabar dan kepada Rabb-nya mereka itu bertawakal. Ini janji kepada orang yang hijrah. Kalau dahulu hijrah itu kan intiqalu minal baladil kufar ila baladil Islam. Kalau sekarang ya mungkin intiqal minas syari ilal khair gitu misalnya. Jadi orang-orang yang meninggalkan keburukan, tempat-tempat yang mungkin dia mencari rezeki di tempat yang haram misalnya, selama itu mudah, terus dia pengen hijrah, maka ini bisa dijadikan pedoman sebenarnya. Ketika mereka bersabar dan tawakal pada Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Fangdur ila tawakkulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikanlah bagaimana tawakalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibihi, dan para sahabat beliau fi tariqil hijrah, ketika beliau hijrah. Illa
tansuruhu faqad nasarahullah. Illa itu inlah. Jika tidak tansuruhu, jika kalian tidak menolong hu, yaitu Nabi, jika kalian tidak menolong Nabi, kata Allah, faqad, maka sungguh nasarahullah, Allah telah menolongnya. Jika kalian tidak mau menolong Nabi, dan ini adalah ultimatum kepada orang-orang yang berada di sekitar Nabi, kalau kalian tidak mau menolong, kata Allah, sungguh Allah telah menolongnya. Dan ini kan yang pertama, ini kan fi'il mudhari ya, jika kalian tidak mau. Kemudian dijelaskan bahwa sebenarnya Allah sudah menolongnya. Jadi kalian tidak menolong pun Allah itu pasti menolongnya, karena Allah sudah melakukannya. Kapan itu? Id akhrajahul ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir itu mengusirnya. Saniyasna ini satu dari dua orang, yaitu ketika beliau Abu Bakar, Nabi dan Abu Bakar hijrah. Ya. Idhuma, ketika keduanya fil ghori, di dalam gua. Id yaqulu li sahibihi, ketika kemudian Nabi berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu, kemudian Allah turunkan ketenangan alaihi, kepada beliau, wa ayyadahu, dan Allah kuatkan bijunudin, dengan tentara-tentara, lam tarauha, yang kalian tidak bisa melihat tentara itu. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru as-sufla, Allah jadikan kalimat orang-orang kafir itu rendah. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan Allah jadikan kalimat Allah itu yang tinggi. Wallahu azizun hakimun, Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana. Jadi siapa yang bertawakal kepada Allah dalam urusan hijrah, Allah yang akan memenuhi, Allah yang akan menolong, dan Allah yang akan mengurusi urusannya. Maka ini adalah kaidah yang perlu kita ingat kalau misalnya kita atau dapati saudara kita sedang gelisah untuk melakukan perbaikan diri dan dia ada rasa-rasa cemas, itu mungkin bisa kita sampaikan ini. Selama hijrahnya fi sabilillah. Hijrahnya fi sabilillah. Kemudian di poin berikutnya, poin ke-10, at-tawakkul fi maqami ibrami uqudil bai', yaitu tawakul pada makom ikatan perjanjian jual beli, wal ijarah, dan juga sewa menyewa, wazawaj, yaitu pernikahan, wa ghairiha, dan selainnya. Tawakul berkaitan atau dalam kedudukan urusan jual beli, sewa menyewa, pernikahan, dan selainnya. Wa qad hasala hadza fi qissati Musa alaihissalam. Nah, ini ada pada kisah Nabi Musa alaihissalam. Lama ittafaqa ma'a rajuli shalih ala an yuzawijahu ibnatahu ala an ya'jurahu samaniya hijajin au asra, yaitu ketika Nabi Musa membuat kesepakatan dengan seorang lelaki yang soleh, yang lelaki itu ingin menikahkan putrinya kepada Nabi Musa dengan perjanjian apa? Dia akan bekerja, Nabi Musa mesti bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun yang disebutkan dalam firman Allah, qala inni uridu an unkihaka. Jadi lelaki soleh itu berkata, ini sungguhnya aku aku ingin an ukihaka, menikahkan engkau, ihda ibnataya, dengan salah satu putriku, dari 2 putriku. Hata ini 2 ini. Jadi aku akan menikahkan engkau dengan salah satu dari 2 putriku ini, ala an takjuroni samanina hijajin. Dengan apa? Dengan syarat engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Fa in atmamta ashron, kalau kamu menyempurnakan menjadi 10 tahun, famin indika, maka itu kebaikan darimu. Jadi beliau memintanya 8 tahun, tapi kalau mau digenepi 10 tahun, ya itu lebih baik. Ya, gitu. Wa ma uridu an asuqa alaika, aku tidak ingin memberatkanmu. Satajiduni insyaallahu minas sholihin, kau akan dapati, insyaallah kau akan dapati aku itu termasuk orang yang soleh. Minas sholihin maksudnya adalah al-wafina bil ahdi, yaitu orang yang memenuhi janji, menepati janji. Qala, kemudian Nabi Musa berkata, dzalika baini wa bainaka, demikian itu antara aku dengan engkau. Jadi perjanjian ini kita sepakat ya gitu. Ayyamal ajala ini, manapun nanti akhir waktu itu yang aku pilih, qada itu adalah ketetapanku. Fala udwana alayya, jadi tidak ada tuntutan padaku. Wallahu ala ma naqulu wakilun, dan
Allah atas apa yang kita katakan ini adalah wakil, yaitu hafid, syahid, yaitu saksinya. Jadi Nabi Musa sepakat, jadi nanti apapun yang aku pilih, apakah 8 tahun atau 10 tahun, maka itu adalah keputusanku. Jadi tidak dipaksa gitu. Dan atas perjanjian kita ini, maka Allah lah saksinya. Ya, kalimatnya persis seperti kalimatnya Nabi Yakub. Iya. Allahu manaqulu wakil. Pada sisi lain menarik ini. Mertuanya bijak, mantunya bijak. Nah, akhirnya syarat yang minimalis itu digenepi jadi 10 tahun kan. Itu keutamaan orang utama. Baqad qada Musa al-asra, maka ini kemudian Nabi Musa menetapkan 10. Wa atamaha, menyempurnakan, wa akmalaha, dan menyempurnakannya. Jadi digenepi 10. Jadi saling menenggang, dan ini maslahat dua-duanya. Kama wa atas bagaimana yang dijanjikan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qada aksarahuma wa atyabahuma. Telah menetapkan lebih banyak dari keduanya dan lebih baik dari keduanya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala fa'ala. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu berkata, beliau melakukan. Wal aliku bin nabi huwa al akmalu, dan yang paling layak bagi nabi adalah yang paling sempurna. Jadi ada yang lebih baik lagi, kata Ibnu Abbas, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kalau mengatakan sesuatu, beliau melakukan. Beliau itu konsekuen. Jadi berkaitan dengan perjanjian, maka Rasul sangat konsekuen. Jadi tawakal berkaitan dengan perjanjian tadi, konteksnya adalah Nabi Musa membuat kesepakatan dengan calon mertuanya ini, dengan orang soleh ini, dan kedua-duanya kemudian menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir perjanjian itu, di ujung perjanjian itu. Dan yang terakhir di poin ini, di bab ini, at-tawakkul fi maqami talabil akhirat. Tawakal dalam maqam atau kedudukan mencari akhirat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Fama, dan apa saja utitum yang aku berikan pada kalian min syai'in, sesuatu berupa di dunia ini. Famata'ul hayatid dunya itu adalah kehidupan dunia, itu perhiasan dunia. Wa ma indallahi khairun, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik. Wa abqa, lebih kekal lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Jadi apapun yang diberikan Allah di dunia ini adalah kesenangan dunia semata. Tetapi apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, yang yakin dengan janji Allah tentang akhirat, dan kepada Rabbnya dia bertawakal, menyerahkan segala urusannya. Wahal hunaka maqamul a'damu wahal hunaka maqamul a'damu min hadzal maqam. Adakah yang lebih besar dibandingkan dengan maqam ini? Li'anal akhirata hiyal muna, karena akhirat itu adalah sesuatu yang diharapkan. Wahiyya talabu kulli mu'min, dan akhirat itu adalah sesuatu yang dicari oleh setiap orang yang beriman. Fa'alal mu'minina an yatawakkalu 'alallahi fi talabiha. Maka wajib bagi setiap mukmin itu untuk bertawakal, bersandar kepada Allah untuk mencari akhirat. Karena akhirat itu mutlak wewenang Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang kita baca pagi ini. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah menyelesaikan bagian ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada bagian-bagian berikutnya, masih berkenaan dengan tawakul, sebelum nantinya kita akan membahas yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhai majelis kita ini, Allah Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita, dan Allah Ta'ala karuniakan rezeki kefahaman kepada kita semua. Mudah-mudahan tidaklah kita semua ini mati kecuali dalam keadaan betul-betul alal fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.